Episode keempat. Liliana buru-buru mengambil sepotong pakaian yang tergeletak di bangku. Tanpa berpikir, ia segera menutupi tubuhnya. Sayangnya, pakaian itu ternyata milik Septian. "Kak Lili, itu jaket Mas Septian. Dia ingin memakainya ke kantor," seru Riana. Wajahnya memerah. Septian menoleh. Pandangannya langsung tertuju pada Liliana yang kini terbungkus jaketnya. Matanya menajam, menekan kekagumannya pada wanita yang dayam-dayam. Ia jadikan ratu di hatinya. Meskipun ia tahu, ia tidak akan pernah bisa memilikinya. Namun, deham Riana memecah pandangannya. Ia dengan cepat berkata dengan nada datar, "Tidak apa-apa Riana, ada jaket lain." Riana hanya tersenyum tipis. Bagi Septian, ini mungkin masalah sepele. Tetapi tidak baginya. Hatinya terasa berat, mengingat ia baru saja menghabiskan setengah jam untuk menyiapkan jaket itu. Memastikan lipatannya rapi dan aromanya harum. Ia menundukkan kepala, menahan emosinya. Kepahitan menumpuk, menusuk dadanya seperti jarum halus. Sementara itu, Liliana dengan raut wajah penuh rasa bersalah, akhirnya berbicara. "Riana, maafkan aku tidak bermaksud begitu." Riana tetap diam, menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Jari-jarinya saling bertautan, berusaha menahan perasaan yang semakin menekan. "Aku buru-buru keluar tadi untuk membuat susu tambahan untuk Lira. Kupikir Septian sudah pergi, jadi aku hanya mengambil pakaian yang ada di sana." Liliana menunduk, jari-jarinya meremas ujung jaket. Riana mengangkat wajahnya sebentar, tatapannya dingin tanpa sepatah kata pun. Sekilas pandang itu cukup untuk membuat Liliana semakin gugup. "Soal jaket ini, aku hanya takut kau salah paham. Aku benar-benar tidak menyadari itu milik Septian." Lanjutnya pelan. Liliana melirik Septian sejenak, lalu kembali menatap Riana. "Jika kau keberatan, aku akan melepasnya sekarang." Septian tidak tahan melihat Liliana merasa bersalah. Segera berdiri, nada suaranya lembut, tetapi penuh penekanan di setiap kalimat. "Cukup Riana, ini hanya masalah sepele. Aku kasihan pada adikmu. Lagi pula, dia melakukannya untuk menutupi tubuhnya agar tidak terlihat kan?" Riana memejamkan mata sejenak. Dia lelah berdebat dengan Septian yang selalu berakhir dengan cara yang sama, yaitu dia terlihat bersalah. Perlahan, dia menarik sudut bibirnya, membentuk senyum pahit. "Aku akan membeli jaket baru," katanya pelan. Septian menatapnya sejenak, merasa lega. Dia pikir Riana telah mengerti, jadi tidak perlu berdebat lagi. Dan dia mengangguk. "Terima kasih sayang, kamu yang terbaik." Setelah maghrib, langsung saja ke restoran X. "Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu." Riana hanya mengangguk singkat. Hatinya terasa semakin kosong, tetapi dia tetap tersenyum. Mendengar itu, Liliana malah terlihat gembira. "Wow, kalian akan berkencan? Manis sekali," serunya sambil terkekeh pelan. "Septian, kau tak perlu khawatir. Aku pasti akan membantu Riana berdandan secantik mungkin, sehingga kalian akan menjadi pasangan paling cantik dan tampan abad ini," tambahnya sambil tertawa kecil. "Kau selalu perhatian, Lili." "Baiklah, aku pamit dulu," kata Septian. "Aku akan mengantarmu, Mas," jawab Riana cepat. Ia segera mengambil jaket lain dan dengan hati-hati memakaikannya pada Septian. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan kepahitan yang tak tertahankan. Seperti biasa, Riana mengantar Septian ke pintu depan. Begitu pria itu benar-benar menghilang dari pandangan, ia menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak, dipenuhi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah kakak Lili benar-benar tidak menyukai suamiku? Ataukah ia hanya berpura-pura polos? Tapi kakak Lili tidak akan seperti itu, gumamnya pelan sambil melangkah masuk. "Riana, apa yang kau pikirkan?" Suara Liliana tiba-tiba terdengar, membuatnya terkejut.
Tidak ada apa-apa, Kak. Jawab Riana tergesa-gesa, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ia tidak ingin kakaknya curiga bahwa ia mencurigainya. Liliana tersenyum tipis. Oh, aku tahu kau pasti sedang memikirkan kencanmu dengan Septian, kan? Ada apa, Kak? Kak, Riana cemberut, berusaha terdengar normal. Apa yang kukatakan? Septian mencintaimu. Lanjut Liliana pelan. Jadi jangan curiga lagi. Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Riana hanya mengangguk. Meskipun ia masih kesal, bukan pada Liliana, tetapi pada Septian. Sebagai pengganti, bagaimana kalau kita pergi ke mall? Liliana kemudian menyarankan. Kita akan membeli pakaian serta perlengkapan untuk Lira. Riana terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah. Sekitar waktu makan siang, Riana dan Liliana tiba di sebuah mal besar di pusat kota. Senyum mereka merekah melihat suasana yang ramai. Deretan butik dengan merek-merek terkenal berjejer rapi, memajang gaun, sepatu, dan aksesori berkilauan, seolah siap menggoda siapapun yang lewat. Sudah lama sekali aku tidak ke mall. Liliana terkekeh pelan, matanya memandang sekeliling dengan antusias. Bagaimana kalau kita beli baju untuk Lira dulu, Ri? Riana mengangguk perlahan. Baginya, membeli baju untuk dirinya sendiri bukanlah prioritas selama kebutuhan keponakannya terpenuhi. Dan bayi kecil itu tidak kelelahan. Dia rela mengalah. Ri, kamu masuk ke toko itu dulu, oke? Aku mau ke toilet sebentar. Liliana buru-buru menyerahkan kereta bayi kepada Riana. Seperti biasa, tanpa menunggu persetujuan, dia sudah menghilang ke arah lain. Riana menatap punggung adiknya yang menjauh, lalu menghela napas pelan. Ia sudah terlalu terbiasa ditinggalkan seperti itu. Riana menuntun kereta bayi ke toko perlengkapan anak. Matanya sibuk memilih popok, botol susu, dan pakaian kecil dengan motif lucu. Tangannya berhenti pada gaun kecil berwarna biru muda. Ia tersenyum tipis dan menatap Lira yang tertidur di kereta bayi. Apakah Lira suka yang ini? Cantik kan kalau kamu memakainya. Semua orang akan bilang kamu seperti boneka hidup. Bisiknya pelan, seolah bayinya bisa menjawab. Ia memasukkan gaun itu ke dalam keranjang, lalu mengambil sepasang sepatu putih kecil. Ini juga jadi lengkap. Lira akan berjalan-jalan indah bersama Mama Lili. Oke? Karena Bibi tidak bisa menemanimu. Suaranya lembut, hampir gemetar, bercampur rasa bersalah dan kepedihan. Setengah jam berlalu, tas belanja di tangannya sudah penuh. Tetapi Liliana belum kembali. Liliana melirik jam di ponselnya, merasa cemas. Di mana kakak Lili? Pikirnya. Sambil melihat ke kanan dan ke kiri, ia mendorong kereta bayi keluar dari toko. Berjalan menyusuri koridor mal, matanya mencari sosok kakaknya di antara kerumunan pengunjung. Langkahnya tiba-tiba berhenti. Dari kejauhan, matanya menangkap pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Liliana berdiri di depan butik mewah. Wajahnya berseri-seri sambil membawa beberapa tas belanja. Dan tepat di sebelahnya adalah Septian. Riana mencengkeram erat pegangan kereta bayi, lalu menarik napas dalam-dalam. Tak lama kemudian, ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakaknya. Riana menunggu cukup lama agar kakaknya menjawab teleponnya. Ketika terhubung, ia langsung bertanya, "Di mana kau, Kak?" "Riana." "Apakah Lira rewel?" "Maaf, antrian toilet sangat panjang. Jaga dia dulu ya," jawab Liliana. Riana tak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Suaranya bergetar saat dia berkata, "Kau tidak berbohong kan, Kak? Aku melihatmu bersama Mas Septian." Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.